Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada yang dalam kondisi tidak enak badan. Mudah-mudahan cepat diangkat sakitnya. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Bapak minta maaf atas keterlambatan daripada mengirim video perkuliahan kita tentang pengantar manajemen, ya, tentang pengantar manajemen yang sekiranya ditayangkan pada jam pagi, tapi entah karena faktor atau faktor yang lain, ya, Bapak memperkirakan hari ini adalah hari Kamis, sementara jadwal daripada manajemen pengantar manajemen itu adalah hari Jumat. Setelah diingatkan oleh salah satu teman kita di kelas ini bahwa hari ini ada jadwal perkuliahan pengantar manajemen, baru Bapak sadar bahwa hari ini adalah hari Jumat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas semua itu Bapak minta maaf. Kealpaan akan lupa, mungkin faktor kali ya, sehingga ada lupa hari ini. Seharusnya Bapak memberikan materi pengantar manajemen. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, sampai kepada umatnya sampai hari kiamat. Adik-adik yang dirahmati Allah, beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis yang berbasis di sini berbasis tentang dalam hal kaitannya perdagangan, pengusaha, ya. Karena di sini minggu lalu kita tujuan yang hendak dicapai dalam materi konsep dasar manajemen bisnis itu adalah keinginan yang kita hendak capai adalah mengetahui konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Pentingnya manajemen dalam sebuah organisasi bisnis, seperti sebuah bisnis itu seperti perusahaan itu seperti menjalankan satu kendaraan, tentu membutuhkan supir yang handal, ya, supir yang handal, kemudian pendamping supir yang handal, kemudian penumpang, ya, itu salah satu bahwa fungsi dari sesuatu yang hendak kita capai dalam mempelajari konsep dasar manajemen bisnis.
Kemudian apa selanjutnya yang ingin dicapai dalam bahasan ini adalah mengetahui perbedaan antara manajemen sebagai sains, manajemen sebagai kajian ilmu, ya, sains sebagai kajian akademis, dan maupun manajemen sebagai seni, ya, seni. Jadi tidak selalu manajemen adalah teori, tetapi manajemen juga bisa dibangun, dikolaborasikan dengan sebuah seni. Seni untuk mencapai tujuan daripada perusahaan yang terkait dengan profit, keuntungan setelah dipotong oleh cost. Cost itu adalah operasional yang membutuhkan, yang mengurangi daripada profit dari perusahaan. Misalnya cost itu adalah biaya pekerja, kemudian biaya sumber daya alam, bahan baku, ya, kemudian biaya operasional listrik, biaya bensin yang untuk menggerakkan mesin. Nah, itu setelah dipotong cost, nah baru kita akan mendapatkan laporan yang namanya profit, keuntungan. Walaupun katanya dalam satu perusahaan itu bukan semata-mata untuk mencari profit, ya, bukan semata-mata, tetapi di situ ada dana yang dibutuhkan untuk sosial. Misalnya, ya, jadi ada perusahaan yang memang bergerak bukan hanya untuk mendapatkan profit, ya, profit sebagai salah satu, tapi ada juga perusahaan yang bergerak untuk membagi daripada profitnya dalam kegiatan sosial. Jadi pergerakan perusahaan itu bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan profit yang tinggi. Itu yang tujuan yang hendak dicapai dalam bahasan pertama. Kemudian mengetahui tipe-tipe manajemen. Yang ketiga, ya, mengetahui tipe-tipe atau karakter manajemen. Ada karakter manajemen karena manajemen ini di samping merupakan kajian akademis, sains, kemudian juga ada kolaborasi dengan seni. Seni itu adalah perasaan yang timbul, yang halus, bagaimana dikeluarkan dari seorang yang memiliki peran. Jadi di sini mengetahui tipe-tipe manajemen secara hierarkis dari top leader sampai pada pekerja, artinya praktisi, pelaksana pekerjaan. Jadi hierarkis itu adalah jenjang daripada seperti kerucut artinya dari bawah besar, piramid. Dari bawah besar, kemudian semakin ke atas semakin tinggi. Nah, itu di puncak daripada pimpinan itu adalah suatu manajer yang memiliki peran tertinggi. Karakter beserta keahlian manajerial, ya, tentu manajer tertinggi dari satu perusahaan tentu terkait dengan penguasaan seluruh daripada keberadaan atau pergerakan dalam kaitannya dengan perusahaan, ya.
Karena mungkin ada manajer SDM yang hanya menangani tentang pegawai, ada manajemen teknis yang menangani mesin, kemudian ada manajemen hasil daripada produksi. Ya, jadi semakin tinggi tentu semakin semakin banyak yang harus dikuasai. Jadi manajer itu tidak langsung lompat kepada manajer puncak, tetapi berangkat dari sesuatu yang relatif di bawahnya. Ya, jenjang-jenjang itu atau hierarkis dari satu struktural organisasi dalam satu perusahaan itu harus dilihat karakteristiknya, dilihat tipe-tipenya. Nah, itu ya. Kemudian terkait dengan keahlian utamanya dalam manajerial, kemudian yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Jadi dari manajer puncak tentu di bawahnya adalah manajer bagian-bagian yang menangani yang secara spesifik, hal-hal yang spesifik. Yang tadi Bapak katakan ada manajer SDM barangkali. Kemudian yang hendak dicapai dalam bahasan yang pertama adalah mengetahui konsep manajemen. Ya, manajemen itu harus memiliki konsep, hendak dibawa kemana perusahaan tersebut, hendak memproduksi apa perusahaan tersebut, pasarnya siapa. Nah, itu konsep-konsep yang harus dibangun dalam suatu manajerial atau suatu perusahaan. Jadi mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan perencanaan, ya, mencakup kegiatan perencanaan, kemudian mencakup kegiatan pengorganisasian. Jangan lupa bahwa tertibnya SDM pengorganisasian di dalam satu perusahaan itu akan imbasnya pada indikasi keberhasilan perusahaan. Jadi kalau manajerial tentang SDM atau pengorganisasiannya acak-acakan, maka hasil daripada produk yang dihasilkan tentu tidak akan baik. Kemudian merencanakan tentang pengimplementasian, artinya produknya, implementasi, eksekusi produknya. Mau apa? Kita mau membangun apa ini? Mau membangun garmen? Jadi bahannya apa saja? Kemudian pasarnya apa ini yang sedang tren? Misalnya pasarnya garmen yang bergerak dalam hijab, ya, hijab. Karena mayoritas di Indonesia hijab adalah suatu prioritas utama dalam berpakaian, style life, style hidupnya, berhijab, ya. Ini merupakan satu perencanaan yang harus matang. Kemudian serta pengendalian dan pengawasan. Nah, ini harus ada manajer yang menangani tentang pengendalian mutu dan pengawasan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya di dalam konsep dasar manajemen bisnis adalah mengetahui konsep manajemen secara operasional. Jadi mengetahui, ya, dalam manajerial suatu manajemen dalam perusahaan tentu harus selalu berkoordinasi dengan manajemen yang di bawahnya. Jadi dalam operasional, dalam organisasi bisnis
yang mencakup manajemen sumber daya manusianya yang utama. Jadi sumber daya utama, SDM sumber daya manusianya itu harus betul-betul dimanajerin, diatur sedemikian rupa sehingga tujuan daripada produk-produk yang akan dihasilkan tercapai sesuai dengan keinginan daripada perencanaan tadi. Kemudian manajemen produksi yang terkait dengan mutu, yang terkait dengan implementasi daripada perusahaan, bentuk hasil daripada bentuk perusahaan. Kemudian manajemen pemasaran. Memproduksi sesuatu bisa saja, tapi kita juga harus memiliki planning, perencanaan yang matang. Pasar yang akan dibidik itu siapa? Pasar yang akan dibidik itu di mana? Jadi kalau tadi kita mencontohkan garment daripada pakaian-pakaian yang memang trending di Indonesia yang diminati oleh hampir mayoritas penduduk Indonesia, misalnya hijab, itu merupakan satu tujuan. Tujuannya kita membuat hijab yang diminati oleh pasar. Pasarnya jelas adalah kaum muslimin misalnya gitu. Jadi harus matang. Kemudian jadi pemasarannya harus tepat. Pemasaran itu bisa menggunakan iklan, bisa menggunakan promosi-promosi, bisa menggunakan bazar, ya, bazar, promo di semua tempat, ya, sehingga hasil daripada produksinya dikenal di masyarakat. Jangan salah, kalau produk sudah dikenal itu di dalam masyarakat, itu akan menjadi suatu tren dari mulut ke mulut. Makanya sekali mengeluarkan produk harus yang berkualitas. Misalnya ini Bapak, ini sebenarnya ini enggak mahal-mahal amat gitu ya. Tidak mahal-mahal amat adik-adik. Bapak style daripada pakaian Bapak ini bermerek. Mereknya merek lokal. Ini produksi dari Bandung. Misalnya Ejer. Nah, Ejer ini sudah kadung terkenal. Adik-adik. Bapak tidak nyombong, tapi Bapak sedang mencontohkan bahwa dalam pemasaran itu bisa melalui kualitas mutu sehingga orang akan menyatakan, beli Ejer saja. Bedanya sedikit mahal tapi kualitasnya bagus. Nah, itu menjadi satu bentuk daripada manajemen pemasaran. Nah, itu jadi Ejer itu sekarang sudah kayak produk internasional, sudah mendunia ya. Bahkan sudah digemari di masyarakat dunia. Ejer dari mulai sendal jepitnya, dari mulai sepatunya, dari mulai kaos kakinya, sampai semua semua kebutuhan yang dipakai dalam satu rangkaian pakaian itu semuanya pengennya misalnya Ejer gitu. Ini bukan iklan ya, mudah-mudahan jadi endorse karena sudah menyebutkan merek. Maaf Ejer, kita mencontohkan saja barang produksi dalam pemasaran itu bisa melalui promonya bisa melalui TV. Sekarang banyak fasilitas promo, bisa melalui online, bisa melalui
media-media yang sifatnya gampang seperti di Facebook, ya. Kemudian yang jelas Edger membangun perusahaan yang memang kualitasnya baik, ya, menurut saya sebagai penggemar. Nah, ini penggemar Edger, jadi Bapak pakai. Nah, ini jadi ini satu rangkaian penting dalam sebuah perusahaan memproduksi sesuatu barang, ya. Sebuah rangkaian adik-adik, rangkaian penting. Makanya ini menjadi contoh barometer untuk kalau kita nanti menjadi seorang pengusaha. Jangan lupa adik-adik, dalam bahasan pertama, pengusaha itu gajinya tidak terbatas. Tidak terbatas seperti buruh, ya. Tidak terbatas seperti pekerja, tidak terbatas seperti pegawai. Gajinya tak terbatas. Kalau memang produknya banyak diminati oleh pasar. Pasarnya jelas. Bahkan Edger sudah ekspor, ya, ke luar negeri dan banyak diminati. Karena ini awalnya adalah mereka memproduksi baju-baju yang terkait dengan pendakian, orang-orang yang suka mendaki gunung. Tetapi sekarang untuk bekerja Bapak pakai ini, ya. Walaupun mungkin ada komentar-komentar yang sedikit, Bapak kok bukan di gunung makanya tapi di kantor, nggak masalah buat Bapak. Itu tidak masalah adik-adik. Jadi itu satu contoh bentuk daripada apa yang akan dicapai, apa yang akan dipahami oleh kita semua dalam membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bahwa durasi daripada bobot perkuliahan kita ini durasinya adalah 150 menit. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Makanya adik-adik harus aktif. Nggak mungkin Bapak ngoceh sampai 150 menit. Nah, itu namanya mahasiswa yang pasif. Silakan ditanyakan apa-apa yang memang